ininya ya. Sebelumnya minta maaf karena ini kuliahnya saya ajukan yang harusnya jam 1, saya maju hampir 1 jam. Saya majukan hampir 1 jam dengan materi neurotrauma. Nah, kemarin yang memberitahu saya itu neurotrauma katanya lepas dari materi nyeri ya. Tapi setelah saya lihat di jadwal kok kuliah saya terakhir minggu depan 1 kali tok. Ini neurotrauma ini bergabung dengan nyeri enggak? Tidak dokter, nanti ada jadwal lagi hari Rabu tanggal 14 dokter untuk infeksi. Infeksi. Terus berarti neurotrauma sama nyeri gabung hari ini? Enggak, kalau nyari nanti ada tanggal 17 tanggal 7 hari Rabu dokter. Kalau infeksinya? Infeksinya tanggal 14 dokter. Kok jadwal yang dikirimkan ke saya soalnya ini apa? Hanya sampai tanggal 7 saja. Coba bentar saya cek dulu. Tanggal berapa nyeri? Nyari tanggal 7, untuk infeksi tanggal 14 dokter. Nyeri tanggal 7. Berarti saya mengisi yang kosong itu. Iya dokter. Oke, soalnya nggak diberi nama saya, jadi saya ya mudah-mudahan nanti tidak di reschedule ya. Oke, ya saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya lanjutkan kuliah saya untuk pertemuan yang keempat terkait dengan materi neurologi yang ada di dalam blok 13 ya. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan tentang neurotrauma. Nah, neurotrauma di sini yang akan saya sampaikan itu ada trauma kepala atau kadang kita nyebutnya trauma kapitis ya. Terus ada yang kedua adalah nyeri medula spinalis. Ya, kita mulai saja dari trauma kepala. Nah, trauma kepala itu apa? Secara umum, trauma kepala adalah suatu trauma mekanik terhadap kepala, baik itu langsung maupun tidak langsung, yang bisa menyebabkan gangguan fungsi neurologik, baik itu secara fisik, kognitif, seperti amnesia pasca trauma, gitu ya, serta fungsi psikososial. Nah, klasifikasi dari neurotrauma, dari trauma kepala itu banyak sekali ya. Yang paling sering dipakai itu ya klasifikasi yang berdasarkan dari tingkat kesadarannya. Itu ada nyeri, ada trauma kepala minimal, ringan, sedang, dan berat. Bagaimana kita bisa mengklasifikasikan minimal, ringan, sedang, dan berat ini? Itu adalah berdasarkan dari penilaian kita terhadap derajat kesadaran. Kita menggunakan Glasgow-Coma scale, skala derajat kesehatan yang dibuat di Glasgow. Saya merasa bahwa di skill lab adik-adik belajar untuk menilai atau mengakses GCS itu ya. Nah, terus klasifikasi yang selanjutnya itu ada yang klasifikasi berdasarkan dari lokasi lesinya. Itu ada yang dikenal sebagai trauma kepala secara diffuse, contohnya pada diffuse axonal injury ya, DAI. Diffuse axonal injury apabila kita lakukan imaging itu hasilnya hanya menemukan titik-titik petekie dari perdarahan-perdarahan yang ada di kepala, dan itu secara menyeluruh gitu dan kecil-kecil. Imagingnya biasanya kita menggunakan MRI. Selain itu juga ada yang kerusakan vaskuler dari otak ya.
sifatnya paling sering adalah vokal. Bisa kita bagi lagi menjadi kontusio dan laserasi cerebri, hematom intrakranial, subarachnoid, intracerebral atau mungkin intracerebellar. Dan ini berdasarkan dari lokasinya. Kemudian ada lagi klasifikasi yang berdasarkan dari patologinya. Dari patologinya, trauma kepala kita bagi ada 3, yaitu commotion cerebri, contusio cerebri, dan laceratio cerebri. Bahasa ini berdasarkan dari hasil temuan patologi anatominya di dalam otak. Yang kadang orang menyebut ada gegar otak, memar otak, atau mungkin otaknya mengalami perdarahan, kadang kita sebut sebagai laceratio. Kalau kontusio itu memar, commotion itu gegar. Kita jarang sekali menggunakan istilah-istilah yang ini, yang 3 ini. Yang sering kita gunakan adalah berdasarkan dari derajat kesadaran dan lokasi dan jenis dari lesinya. Nah, ini yang saya sebut, yang saya pakai, dan bahkan ini sering digunakan ketika kita berada di UGD. Jadi kita bagi trauma kepala menjadi minimal, ringan, sedang, dan berat. Berdasarkan apa? Sebenarnya berdasarkan GCS saja itu sudah cukup, ya. Tapi kadang ada yang menambahi dari gambaran klinisnya ataupun dari imagingnya. Imaging kalau memang tidak ada ya kadang kita abaikan. Penilaian GCS bagaimana? Penilaian GCS itu ini ya, ada di gambar sebelahnya. Itu kita lihat dari respon terbaik untuk melakukan seperti ini. Melakukan eyes opening-nya. Misalkan apakah dia bisa buka mata spontan atau tidak, dengan suara, atau dengan nyeri, atau mungkin tidak memberikan respon. Dan selain itu, selain eyes opening juga kita menilai verbal response-nya dan respon terbaik dari gerakan motoriknya. Sehingga dari 3 komponen EVM-nya ini nanti kita akan mentotal jumlah dari tingkat kesadarannya, baru kita lihat dari tabel ini. Termasuk yang mana, yang ringankah, yang minimalkah, yang sedangkah, atau yang berat. Ini dengan menggunakan klasifikasi ini nanti kita akan lebih mudah untuk melakukan tata laksana. Kalau misalkan minimal sampai ringan itu bagaimana tata laksananya, sedang bagaimana, berat bagaimana. Biasanya gambaran klinisnya apabila GCS 15 ini pingsan ada atau enggak, ada defisit neurologis baik itu vokal atau vokal maupun general itu ada atau enggak. Nah, untuk membedakan ringan sama minimal biasanya patokannya adalah pada saat kronologinya. Pada saat kita melakukan anamnesis kronologinya. Apabila GCS-nya sama-sama 15 ya, terus ketika kronologi ternyata ada riwayat pingsan, lebih baik kita golongkan ke yang lebih berat, yakni masuk ke kategori ringan ya, jangan minimal. Karena edukasinya ketika misalkan pasien tidak kita rawat dan akan dipulangkan, itu yang harus kita sampaikan karena ada riwayat pingsan. Terus akibat dari trauma kepala itu ada beberapa respon yang terjadi di otak. Ya, kita golongkan menjadi 2, ada yang sifatnya primer dan sifatnya sekunder. Primer itu maksudnya bagaimana? Primer itu maksudnya bahwa kelainan itu merupakan hasil dari traumanya itu sendiri. Contohnya misalkan misalkan fraktur pada basis krani atau mungkin fraktur kompresi di os frontal, os
temporal seperti itu ya. Cerebral contusion atau mungkin adanya disrupsi atau kerusakan vaskuler ya, misalkan terjadinya hematom. Nah, ini merupakan injury atau tipe injury yang dikelompokkan menjadi primer. Selain itu juga dibagi dua lagi, yakni menjadi ada yang secondary. Yang secondary ini merupakan hasil progres dari primer itu. Misalkan begini, ada orang datang dengan kecelakaan lalu lintas, terus dari CT scan-nya kita menemukan ada perdarahan epidural atau ada perdarahan intracerebral. Ya. Adanya perdarahan intracerebral itu dia akan memberikan efek berupa apa? Berupa desaan pada otak-otak atau jaringan otak yang di sekelilingnya. Nah, desaan tersebut yang kita sebut sebagai sekunder. Apa komplikasi dari injury primer ini? Komplikasinya bisa berupa hipoksia atau iskemia jaringan, atau mungkin otaknya karena desakan tadi jadi bengkak ya, jadi edem cerebri. Sehingga apa? Sehingga akan meningkatkan tekanan intrakranial yang kita kenal sebagai intracranial hypertension. Sehingga ketika tata laksananya, kita tidak hanya melihat tata laksana untuk injury primernya, tapi kita juga mencoba melakukan treatment untuk mengurangi atau mencegah terjadinya secondary ini, meminimalisir terjadinya trauma sekundernya ini, atau injury sekundernya ini. Nah, kita bahas yang pertama cerebral ischemia yang merupakan yang paling sering muncul ketika ada trauma di kepala, terutama yang menyebabkan seperti perdarahan. Nah, cerebral ischemia itu merupakan salah satu mekanisme sekunder terhadap adanya injury pada otak. Nah, kita tahu ya, adanya trauma kepala seperti perdarahan itu akan menyebabkan desaan pada ruang sekitarnya. Kalau di situ isinya adalah otak, maka jaringan otak itu akan mengalami iskemia. Kenapa? Karena adanya penurunan perfusi pada jaringan itu. Jadi pembuluh darahnya kegencet, akhirnya otaknya. Apa yang akan terjadi kalau misalkan muncul penurunan dari perfusi jaringan di daerah itu? Muncul akan menyebabkan adanya edema cerebri. Edema cerebri yang sifatnya luas nanti akan menyebabkan adanya peningkatan tekanan intrakranial. Sehingga di neurotrauma ini adik-adik harus memperhatikan bagaimana cara kita deal dengan adanya peningkatan tekanan intrakranial. Nah, adik-adik harus paham trias dari peningkatan tekanan intrakranial. Yang pertama adalah adanya nyeri kepala, pasiennya muntah, dan vomiting. Nah, ini harus kita pegang terus ketika kita berhadapan dengan pasien dengan trauma kepala. Jangan menganggap remeh keluhan pasien karena nyeri kepala ketika habis trauma. Ya. Kalau dia terus-terusan, ya nanti akan muncul gambaran papil edem. Nah, papil edem, adik-adik udah belajar ya untuk pemeriksaan funduskopi. Gambarannya seperti yang saya gambarkan. Normalnya adalah ini seperti ini ya, jelas garisnya tegas, terus corakan vaskulernya juga perbandingan antara arteri dan venanya itu juga jelas 2/3. Sementara kalau misalkan muncul edema cerebri disertai dengan adanya gambaran papil edem, maka sudah mulai ada halo di ini ya, halonya. Halo ini kenapa kok bisa seperti ini? Ini adalah bayangan pantulan dari pantulan dari edem yang ada di papil.
Kalau dia lebih kronis lagi, baru bisa muncul seperti ini, atau derajatnya naik lagi akan muncul seperti ini. Gambaran papilnya yang tadinya kecil, dia bisa lebar. Selain trias peningkatan tekanan intrakranial ini, juga adik-adik harus mengevaluasi yang lain, seperti misalkan nervus cranialisnya. Nervus cranialisnya kita nilai. Yang sering kita lakukan adalah pengukuran nervus cranialis yang ketiga, 3, 4, 6. Itu sering kita pegang. Dengan cara apa? Dengan cara paling gampang adalah dengan melakukan pemeriksaan pupil. Jadi kita lihat ukuran pupilnya, kita lihat reaksi pupil terhadap cahaya yang kita sinar. Apakah pupilnya isokor atau anisokor? Anisokor itu ada beda antara pupil yang sebelah kanan dengan yang sebelah kiri. Bedanya berapa? Dikatakan anisokor, paling sering adalah 2 mm bedanya. Makanya adik-adik harus punya ya senjatanya berupa pen light, dan pen lightnya kalau bisa itu yang ada ukuran pupilnya. Jangan pakai baterai ketika kita melakukan pemeriksaan pupil. Ya. Terus biasanya juga adanya tekanan intrakranial, dia akan memunculkan tekanan darahnya itu akan meningkat. Tadi trias ya, terus ada yang kita kenal namanya casing sign namanya, yakni berupa tekanan darahnya mesti tinggi kalau misalkan di situ ada peningkatan tekanan intrakranial. Disertai kalau misalkan dia sudah lama akan muncul bradikardi juga. Dan serta adanya perubahan dari pola nafasnya. Gabungan antara gejala klinis dan pemeriksaan yang kita lakukan, termasuk pemeriksaan pola nafasnya, tensinya, denyut nadinya, ukuran pupilnya, respon terhadap cahaya, pemeriksaan pupil untuk respon cahayanya itu bagaimana, itu nanti kita akan mendapat satu gejala yang bisa kita mendeteksi adanya herniasi dari cerebri. Nah, lalu bagaimana kalau pasien itu datang ke kita dengan tekanan intrakranialnya sudah meningkat? Maka kita harus melakukan beberapa pendekatan atau beberapa terapi ya, adik-adik harus melakukan ini. Yang pertama jelas ABC-nya ya, airway-nya. Pastikan airway-nya clear. Terus di maintenance untuk mendapatkan CPP atau output darah yang menuju ke otak itu cukup, cerebral pressure-nya itu cukup. Ya. Caranya bagaimana? Caranya bisa kita melakukan positioning. Jadi pasiennya biasanya kita buat head run up 30 derajat. Di mana pasien kondisinya misalkan pasien tidur, maka head run up berarti mulai dari dada sampai kepala itu posisinya dinaikkan sehingga membentuk sudut 30 derajat terhadap garis horizontal. Supaya apa? Supaya venous return yang berasal dari vena jugularis itu bisa kembali ke atrium. Sehingga darahnya tidak terlalu ngumpul di kepala, di otak, tapi yang akhirnya juga bisa memperparah bengkak otaknya, tapi dia bisa kembali ke atrium secara lancar. Selain itu juga kita kadang bisa memberikan diuresis ya, jadi kadang kita berikan obat-obatan diuretik seperti acetazolamid gitu ya, atau kita bisa menurunkan tekanan intrakranialnya dengan mengurangi bengkaknya dengan menggunakan hipertonik salin. Pasiennya kita lakukan sedasi, kita evaluasi kalau pasiennya ada nyeri kepala,
Kalau ada nyeri kepala ya harus diberikan nyeri kepala, karena kalau tidak diberikan pasiennya merasa nggak nyaman, tekanan intrakranialnya semakin meningkat. Pasiennya ditaruh di di kondisi hipotermi, bisa kita lakukan tadi sedasi atau blok neuromuskulernya dengan memberikan barbiturat, kontrol gula darahnya, atau mungkin kalau misalkan dengan terapi-terapi seperti ini tidak kunjung turun juga tekanan intrakranialnya, kita bisa melakukan fungsi pengambilan LCS yang kadang kita dengan bantuan dari dokter bedah saraf untuk membuat jembatan shunting dari ventricle otak kita masuk ke dalam atrium yang namanya VA shunt, atau mungkin masuk ke peritoneum yang namanya VP shunt. Dengan drainase LCS ternyata juga enggak ini, mungkin ya sudah kita buka ininya, tengkorak kepalanya, kita ambil, kita simpen. Tidak kita pasangkan dulu sampai tekanan intrakranialnya turun. Nah, beberapa obat ini tadi saya sudah menyebutkan ya, untuk menurunkan tekanan intrakranial kita bisa menggunakan kortikosteroid, bisa menggunakan acetazolamid, bisa ini yang bawah kita menggunakan terapi pembedahan. Oke. Itu terkait dengan kegawat daruratan neurotrauma. Jadi yang paling sering adalah peningkatan tekanan intrakranialnya kita kelola di UGD, baru kalau mau dirujuk untuk melakukan CT scan dan lain-lain, baru kita lakukan perujukan. Oke. Jenis trauma kepala yang paling sering terjadi itu adalah hematoma intrakranial ya. Hematoma intrakranial itu kita bagi sesuai dengan lokasinya ya. Itu ada yang kita kenal sebagai namanya subdural hematom, epidural hematom, intracerebral hematom ya. Intracerebral hematom itu sama gambarannya itu sama seperti stroke non hemorrhagic ya. Atau mungkin nanti ada subarachnoid hemorrhage. Nah, kita mulai dari epidural hematom. Epidural hematom sering muncul pada pasien-pasien dengan pada kondisi younger age ya. Hati-hati, biasanya mahasiswa yang terburu-buru ya, karena terburu-buru waktu sehingga mudah-mudahan tidak ya terjadi kecelakaan. Nah, yang paling sering itu terjadi epidural hematom. Nah, gejalanya itu dari mulai yang ringan sampai yang berat. Ringan biasanya bisa berupa nyeri kepala, wajahnya muntah-muntah terus seperti itu. Berat itu bisa sampai mengalami penurunan kesadaran. Kenapa kok bisa muncul epidural hematom? Itu karena adanya robekan dari arteri meningia median. Nah, lalu bagaimana kita mencurigai itu suatu epidural hematom? Biasanya dari pemeriksaan klinis ya, kita bisa menemukan nyeri kepala, muntah, penurunan kesadaran, atau ada yang kita kenal namanya lucid interval ya. Jadi ketika pasien di lokasi pingsan, nggak sadar, tapi habis itu dibawa ke UGD sadar, terus nanti tambah worsening, menjadi lebih buruk lagi, menjadi tidak sadar lagi ya, itu kita sebut sebagai lucid interval. Apabila ada lucid interval seperti itu ya kita langsung, ini mungkin epidural hematom. Karena ditemukan adanya evidence bukti-bukti trauma ya, mungkin ada laserasi, adanya fraktur kepala, fraktur di kranium. Nah, ini yang tadi saya sebutkan, muncul adanya lucid interval. Dari gambaran
CT scan-nya nanti kita akan mendapatkan suatu gambaran yang bentuknya adalah biconvex. Nanti ada ini. Nah, gambaran biconvex ada yang nyebutnya gambaran seperti lensa atau lentikular. Kenapa kok bisa seperti ini? Karena di epidural itu tidak ada tahanan di situ sehingga otaknya akan mendesak ke arah dalam. Kejadian epidural hematom atau klinisnya itu akan cepat sekali untuk memburuknya, jadi adik-adik harus segera, terutama ini kasus-kasus bedah saraf ya, harus segera untuk melakukan operasi. Nah, sebenarnya prognosisnya bagus kalau misalkan langsung bisa kita deteksi, tapi sering sekali sampai menimbulkan kematian. Sebenarnya bagus kalau kita agresif untuk melakukan itu. Nah, kematiannya sekitar 20%. Ya, kita lanjutkan. Oke, ya penyebabnya tadi saya sudah menyebutkan karena adanya robekan pada arteri atau vena meningea media, middle meningeal artery ya. Nggak perlu saya rasa. Ini gambarannya itu berupa seperti biconvex ya, seperti lensa. Convex pertama itu bentuknya yang luar, yang berdekatan dengan kranium. Convex yang kedua itu ada di dekat dari otaknya, biconvex seperti ini. Nah, nanti gradasi dari darahnya ini bervariasi tergantung dari onsetnya. Nah, kalau yang sebelah kiri ini masih akut ya, masih baru terjadi. Kalau yang sebelah kanan itu kejadiannya sudah. Karena apa? Karena ada proses penyerapan. Nah, terapinya apa kalau misalkan ada epidural hematom? Terapinya secara umum tadi ya, pembedahan, jadi harus segera, itu merupakan CITO. Tapi kadang adanya epidural hematom yang kecil dan mungkin tidak menimbulkan gejala, itu beberapa tidak perlu membutuhkan terapi, tapi tidak perlu membutuhkan pembedahan, tapi kita harus melakukan evaluasi observasi yang ketat untuk klinisnya. Itu tentang epidural hematom. Berikutnya adalah tentang subdural hematom. Subdural hematom itu sering kita klasifikasikan menjadi 3 berdasarkan waktunya, itu ada akut, subakut, dan kronik. Gejalanya bagaimana? Gejalanya itu secara general sih sama seperti gejala entah itu epidural hematom. Cuma di sini tidak muncul yang namanya lucid interval. Nah, sekarang yang akut. Kejadian akut subdural hematom itu 2 kali lebih sering dibandingkan dengan yang lain ya. Saya buat slide-nya itu untuk spesialis, jadi agak agak detail. Gambaran klinisnya penyebab dari akut subdural hematom itu adalah berupa akibat adanya akumulasi darah mengelilingi dari parenkim ya, atau mungkin adanya robekan dari bridging vein yang akibat dari force akselerasi deselerasi head motion-nya itu, sehingga akan muncul robekan pada bridging vein pada gambaran klinisnya berupa kalau dilakukan CT scan adalah ada gambaran seperti bulan sabit crescent, dan
sama seperti pada epidural hematom, crescent ini juga nanti densitasnya itu akan berbeda-beda. Kalau yang akut densitasnya akan sangat putih jelas, sementara kalau yang sudah subakut ataupun kronik itu udah mulai mix. Nah, pada acute subdural hematom itu angka kematiannya sangat tinggi sekali, ya, yakni 30 angka kematian dalam 30 harinya itu sekitar 50 sampai 80%. Tadi yang epidural hematom, ya, walaupun kejadiannya untuk menjadi buruknya itu cepat, tapi prognosisnya kalau kita lakukan terapinya lebih cepat lagi, relatif lebih bagus, hanya 20% angka kematiannya. Sementara pada subdural hematom yang akut, ini bisa sampai 50 sampai 80%. Nah, agak berbeda ya. Kejadian akut hematom, subdural hematom ini selain lebih sering pada usia-usia dewasa. Nah, ini gambaran dari akut subdural hematom ya. Yang ini gambarnya berupa crescent bulan sabit. Ini agak lumayan luas, mulai dari frontal sampai oksipital itu ada semua. Untuk terapinya bagaimana? Terapinya sebenarnya baik itu akut atau mungkin kronik atau subakut itu sama dengan pembedahan. Tapi kadang juga kita mempertimbangkan dari kondisi klinis pasiennya. Kalau misalkan kronis ya terus gejalanya minimal, kadang ada yang dibiarkan tidak dilakukan pembedahan. Ini yang kronik subdural hematom. Kronik subdural hematom paling sering kasusnya pada pasien-pasien dengan usia lanjut. Beberapa faktor risiko, contohnya bisa karena abuse dari alkohol, penggunaan obat-obatan antikoagulan, gitu ya, yang semuanya nanti akan mempengaruhi fungsi dari penggumpalan atau koagulasi darahnya. Paling sering pasien datang dengan keluhan ada perubahan perilaku pada usia lanjut ya, perubahan perilaku dari pemeriksaan fisik tidak begitu spesifik, dan ini yang paling bawah. Sering sekali itu ketika kita menanyakan ada trauma kepala atau tidak, seringnya dijawab tidak. Padahal pada kondisi-kondisi ini ada istilah yang kita sebut sebagai trivial trauma. Trivial trauma itu adalah trauma kepala yang sering kita abaikan. Contohnya adalah seperti kejedot pintu, atau mungkin seperti ya pokoknya kejedot gitu, atau mungkin kebentur apa gitu, dan kebenturnya ringan. Hati-hati pada orang-orang dengan usia lanjut kalau misalkan ada kejadian-kejadian seperti itu ya. Terus tiba-tiba ada gejala-gejala seperti orangnya pelupa, kok cepat pelupanya, kok cepat pasiennya sering ngamuk-ngamuk, marah-marah, itu kita harus curiga mungkin ada perdarahan di otak. Ya. Gambaran dari kronik SDH itu sama, bentuknya itu crescent, sama seperti di acute, hanya saja kalau yang acute tadi adalah hyperdense, kalau yang kronik adalah hypodense, jadi hitam warnanya. Terapinya bagaimana? Terapinya itu surgical, kalau dia ada simptomnya, ada gejalanya. Paling sering adalah gejala untuk bicara ya. Atau mungkin dari ukuran imagingnya, ketebalannya itu
lebih dari 1 cm. Jadi kita ukur dari hasil CT scan-nya, kalau lebih dari 1 cm lebih baik dioperasi. Nah ini contohnya ya, ada kronik subdural hematom dua, kanan dan kiri ya, bilateral, yang satu di atas, yang satu agak ke bawah, ini panjang. Ini adalah yang kronik. Nah, kalau saya ringkaskan gambaran radiologi dari SDH ya, berdasarkan akut, subakut sama kronik ya. Kalau akut itu gambarannya sama-sama bentuknya seperti semi lunar atau crescent atau bulan sabit, tapi densitasnya yang akan berbeda-beda. Sebenarnya dari waktu saja kita bisa tahu ya. Jadi setelah ketemunya hyperdense, maka kita bisa memperkirakan, berarti kejadiannya itu kurang dari 1 minggu. Isodense itu gambarnya crescent, tapi antara antara otak dengan darahnya itu lebih mirip. Contohnya ini yang sebelah kiri ya, sebelah kanan. Ini kan di bagian atas itu hitam, hipodense namanya. Kalau yang di bawah-bawah ini yang hampir isodense. Nah, berarti yang ini adalah mix. Yang di atas adalah kronis, yang bawah ini subakut. Yang ini isodense. Sementara yang kronis gambarannya adalah hipodense. Bisa memperkirakan kemungkinan kejadiannya itu ya sekitar 3 minggu sampai mungkin bulanan. Oke, sampai sini ada yang mau didiskusikan dulu? Kalau nggak ada, saya lanjutkan ke intracerebral hemorrhage. Intracerebral hemorrhage secara intracerebral hemorrhage ya. Gambaran intracerebral hemorrhage atau ada yang nyebutnya intracerebral hematom itu seperti ini, ditemukan gambaran hyperdense di tengah-tengah parenkim otaknya. Ini kebetulan contoh yang saya gambarkan itu juga ada intraventricular, ventricular hemorrhage ini ya, ada 2. Nah, tapi yang saya ingin tunjukkan adalah yang intracerebral hemorrhage, gambarannya seperti ini. Kalau dari CT scan-nya. Nah, intracerebral hemorrhage itu pada dewasa itu penyebab yang nomor 2 untuk kejadian stroke ya, kurang lebih 30%. Biasanya muncul pada usia-usia yang lebih dari 55 tahun. Kadang berkaitan juga dengan hipertensi dan ada trauma kepala, jadi gabungan. Penggunaan obat-obatan seperti antikoagulan atau adanya gangguan liver itu juga ternyata punya risiko pada merupakan faktor risiko terjadinya intracerebral hemorrhage ini selain dari traumanya itu sendiri. Biasanya ya tadi yang namanya trauma yang muncul ketika aktivitas. Nah, intracerebral hemorrhage itu ada 4 lokasi yang paling sering muncul, yakni ada di basal ganglia, thalamus, atau mungkin di cerebellum. Bisa juga di brainstem. Makanya nanti adik-adik ketika mendiagnosis ini ada yang intracerebral hemorrhage ICH yang ada lokasinya bagus disebutkan. Kenapa disebutkan itu lebih baik? Karena terapinya ternyata berbeda. Kalau di basal ganglia ataupun di thalamus yang itu termasuk deep ya, itu kadang kita tidak melakukan operasi ketika jumlahnya tengah-tengah lebih dari 30 cc misalnya. Kurang dari 30 cc kita tidak melakukan terapi pembedahan.
Tetapi kalau misalkan itu lokasinya ada di cerebellum, berapapun itu kita lakukan pembedahan, apalagi di batang otak. Sebenarnya walaupun ada pilihan terapi pembedahan untuk evakuasi itu, tapi dikatakan penelitian-penelitiannya itu sangat lemah dan hasilnya bagus atau tidak itu sampai saat ini masih kontroversi, masih unclear. Kenapa? Dikatakan di dalam publikasi-publikasi atau artikel-artikel itu dikatakan dari problem tekanan intrakranialnya bagus, tapi kadang muncul komplikasi berupa infeksi akibat dari selama perawatan. Nah, beberapa penyebab dari intracerebral hemorrhage selain tadi trauma, ini ada juga perlu memperhatikan ya, itu adanya tumor, itu juga bisa menyebabkan perdarahan. Karena ketika ada tumor, itu pembuluh darahnya itu biasanya akan lebih banyak ya, terjadi hipervaskularisasi di daerah tumornya itu, yang tujuannya adalah untuk untuk memberikan nutrisi yang cukup pada tumornya itu. Tapi proses proliferasi dari pembuluh darahnya itu sifatnya labil, jadi mudah sekali dengan sedikit trauma saja dia akan menyebabkan pecah. Mungkin selain itu juga ada adanya kelainan seperti AVM ya, artery venous malformation, atau mungkin ada cavernous sinus malformation. Gitu. Sehingga ketika penyebabnya traumanya kok nggak ringan ya, traumanya kok ringan ya, tapi muncul sampai perdarahan di otak, maka biasanya kita minta bantuan radiologi untuk melakukan angiografi untuk mencari faktor risiko dari ICH ini. Selain itu juga kalau misalkan kejadiannya apalagi usianya muda dengan trauma seperti itu, harusnya kalau diprediksi tidak muncul perdarahan di intracerebral. Tapi ini muncul, maka ada sesuatu tidak, kita harus melakukan angiografi. Selanjutnya adalah cerebral hemorrhage. Sebenarnya neurotrauma ya prinsip tata laksananya sama semua, makanya tadi saya taruh di depan. Sementara kalau dari jenis-jenis lokasinya ini relatif beragam, tapi terapinya hampir mirip. Nah, cerebral hemorrhage adalah cerebral hemorrhage ya, ini bukan cerebral ICH ya. Cerebral hemorrhage ini kalau dari definisinya adalah pengumpulan darah yang berada di lokasi cerebellum, entah itu di hemisfer cerebellum ataupun di tengahnya, di vermisnya. Nah, adanya perdarahan di cerebellum ini akan mengakibatkan adanya edema di cerebellum yang bisa menyebabkan penyempitan pada aqueductus mesencephaly ECV. Padahal aqueductus itu fungsinya adalah untuk sirkulasi dari LCS. Sehingga adanya cerebral hemorrhage akan berkomplikasi berupa apa? Berupa hidrosefalus. Makanya apabila ada cerebral hemorrhage ini, maka segera kita lakukan tindakan operasi, evakuasi perdarahannya. Supaya apa? Supaya tidak menjadi hidrosefalus. Nah, setelah kita belajar tentang epidural, subdural, intracerebral, cerebellar, itu saya akan menyajikan tentang subarachnoid hemorrhage, SAH. Kadang kita nyingkatnya sebagai SAH. SAH ini kejadiannya sering sekarang, dan SAH ini kalau dilihat dari CT scan adalah berupa gambaran hyperdense seperti ini ya, tidak begitu jelas gambarannya. Jadi kalau ketemu pasien ada riwayat trauma,
dari anamnesis ada trauma kepalanya, terus di CT scan gambarannya itu, loh kok nggak ada perdarahannya ya, tapi pasiennya kok nyeri kepalanya hebat sekali. Nah, terus ternyata CT scan-nya seperti ini. Nah, ini yang kita sebut sebagai subarachnoid hemorrhage. Nah, ini tadi saya mengatakan bahwa SAH itu sering sekali. Nah, penyebab dari SAH ini ada dua. Yang pertama adalah trauma, yang kedua adalah non-trauma. Yang trauma ini yang paling sering. Ya. Yang non-trauma itu disebabkan karena adanya pecahnya aneurisma di pembuluh darah. Nah, itu bisa menyebabkan SAH juga. Nah, aneurisma SAH ini hanya sebagai tambahan aja. Yang paling sering itu muncul di daerah-daerah bifurkasio, di daerah-daerah percabangan ini ya, kadang muncul aneurisma, dan apabila dinding pembuluh darahnya itu cukup rapuh, dia bisa menyebabkan perdarahan. Dan perdarahannya yang paling sering adalah SAH. Ini persentase kemungkinan munculnya aneurisma ya. Saya rasa adik-adik nggak sampai sini ya. Gejalanya bagaimana? Gejalanya ya sama, berupa apa? Berupa nyeri kepala. Baik itu yang aneurismal atau yang non-trauma maupun yang trauma, gejalanya sama. Biasanya pasien itu datang keluhannya nyeri kepala hebat sekali, dan kadang mengatakannya bahwa selama hidup saya belum pernah merasakan nyeri kepala yang seperti ini. Ini yang paling berat sekali bagi saya, yang kita sebut sebagai thunderclap headache. Selain gejala nyeri kepala, biasanya ada gejala nausea, mual ya, ada gejala muntah. Kalau dia sampai terjadi perdarahannya melebar, bisa muncul penurunan kesadaran. Penurunan kesadaran akibat apa? Akibat dari komplikasinya. Beberapa penurunan kesadaran pada SAH itu salah satu penyebabnya itu bisa disebabkan karena adanya hidrosefalus. Kenapa kok SAH bisa menyebabkan hidrosefalus? Karena kalau kita lihat aliran LCS mulai dari produksi sampai diabsorpsi, absorpsinya ada di granulationes pacchioni. Di situ lokasinya adalah di subarachnoid space. Sehingga kalau di situ ada darah, maka penyerapan LCS-nya untuk dibuang dari otak terhambat. Sehingga ngumpul ya akhirnya terjadi hidrosefalus. Ketika terjadi hidrosefalus seperti ini, maka kita lakukan terapi pembedahan, bisa melakukan ventriculostomy atau bisa melakukan eksternal ventriculodrainase. Nah, ketika terjadi SAH, apa komplikasi yang paling sering? Komplikasi yang paling sering adalah yang pertama adalah terjadinya rebleeding, jadi perdarahan ulang. Jadi harus hati-hati ketika kita merawat pasien dengan SAH. Selain itu juga bisa muncul vasospasme. Nah, adanya vasospasme ini pada SAH akan menyebabkan area vasospasme, berarti pembuluh darahnya itu menyempit ya, vasokonstriksi. Kalau vasokonstriksi itu sebentar, kalau vasospasme dia itu akan spasme terus. Mengakibatkan apa? Mengakibatkan curah darahnya itu yang menuju ke lokasi pembuluh darah itu kan jadi semakin sedikit. Akhirnya otak yang didarahi oleh pembuluh darah yang vasospasme tadi akan menjadi iskemia dan nanti bengkak lagi. Kejadian vasospasme paling sering itu pada hari ke-4 sampai hari ke-10. Jadi kadang dokter-dokter neurologi itu akan waspada pada hari-hari ini. Untuk pencegahannya dengan apa? Ya kita bisa memberikan obat-obatan vasodilator. Contohnya adalah seperti
nimodipin, itu kita bisa memberikan itu selama 21 hari supaya tidak muncul vasospasme. Komplikasi yang kedua tadi sudah saya sebutkan, itu muncul hidrosefalus akibat dari absorpsi LCS yang terhambat karena adanya darah. Ini saya lewati aja. Oke, dari sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum dok. Belum. Oke, saya lanjutkan. Nah, ketika merawat pasien dengan SAH, kita punya prinsip yang disebut sebagai triple H terapi ya. Jadi seperti yang pertama adalah hipertensi, hemodilusi, dan hipervolemi. Itu. Hipertensi maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah pasien itu sengaja kita naikkan tensinya. Jadi kita sengaja dinaikkan tensinya pasien itu. Apabila awalnya tensinya adalah normal 120, kita buat tensinya itu agak tinggi, biasanya 140, 160. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya aliran darah ke otaknya itu jadi semakin tidak berkurang. Karena yang pertama adalah kita memprediksi akan terjadi vasospasme. Ketika tensinya kita turunkan, ya, yang terjadi darahnya semakin berkurang di otak, kan? Nanti akan semakin bengkak lagi, jadi semakin memperjelek kondisi. Jadi kita naikkan. Kadang dokter memberikan instruksi tensi dijaga kisaran 140 sampai 160. Terlalu tinggi tensinya juga ternyata nggak bagus, terlalu rendah tensinya juga ternyata nggak bagus. Terus kita melakukan hemodilution. Hemodilution dengan cara apa? Dengan cara memberikan infusnya tidak pelit-pelit. Tapi juga walaupun kita melakukan hemodilution, kita tidak terlalu banyak memberikannya. Supaya apa? Supaya beban dari jantungnya tidak berlebihan. Dengan cara, biasanya kita memberikan pemberian infusnya, tetesannya agak cepat, sekitar 20 tetes per menitan. Hemodilution untuk mengencerkan darahnya itu, sehingga kalau terjadi hemodilusi, otak juga bengkaknya bisa berkurang. Terus juga kita meningkatkan volumenya. Dan yang terakhir kita berikan nimotop, ya, nimodipin, ya, nimotop itu merek obat. Ini untuk pencegahan vasospasme. Ya. Biasanya kita berikan sampai hari ke-21. Nah, setelah tata laksana ini baru kita tidak ada evaluasi komplikasinya, apakah ada vasospasme atau ada hidrosefalus. Kalau tidak ada, ya terapinya seperti itu terus. Sambil kita cari etiologinya. Kalau trauma, ya kita tidak perlu melakukan treatment pada trauma, pada aneurisma. Kalau ternyata penyebabnya aneurisma, ya kita treatment aneurismanya. Nice to know saja bahwa treatment aneurisma di sini kita bisa melakukan clipping atau mungkin melakukan coiling dengan menggunakan endovascular treatment. Itu nanti kalau adik-adik tertarik belajar neurologi intervensi akan belajar lebih banyak lagi. Itu tentang trauma capitis atau trauma kepala. Berikutnya adalah tentang trauma medula spinalis. Trauma medula spinalis adalah suatu trauma yang mengenai tulang belakang sehingga menyebabkan lesi pada medula spinalis. Yang akhirnya apa? Akhirnya akan memunculkan atau menimbulkan gangguan neurologik, ya, berupa motorik, sensorik, ataupun otonom. Ya. Harus ingat ketika mau belajar medula spinalis, kita harus ingat potongan melintang dari medula spinalisnya. Di situ ada bagian depan kornu anterior fungsinya apa, kornu posterior fungsinya apa, kornu medular
medula lateral itu fungsinya apa. Itu harus dilihat ya. Sehingga kita bisa memprediksi ini asal traumanya dari depan atau dari belakang atau dari samping. Gitu. Insidensi dari kejadian dari trauma medula spinalis itu sekitar 30 sampai 40 kejadian per 1 juta penduduk per tahunnya. Dengan angka mortalitas 48%. Di mana 80% itu seringnya meninggal di tempat kejadian. Kenapa kok bisa muncul meninggal? Terutama adalah ketika terjadinya adanya di segmen servikal. Ketika terjadi trauma servikal, terus yang menolong kebetulan tidak cukup terampil, mereka menggerak-gerakkan kepala, apalagi ya, itu bahaya sekali. Pasien bisa langsung terjadi vagal refleks, akhirnya meninggal. Predileksi dari trauma medula spinalis ya, sesuai dengan segmennya, itu urutannya itu pertama adalah servikal, torakal, dan lumbal. Servikal itu paling sering, kenapa? Karena yang paling mobile. Ya, selain pelindungnya juga sedikit, itu sering mobile. Dan bisa juga disebabkan karena adanya kekuatan dari akselerasi-deselerasi ketika terjadi trauma. Misalkan kita nyetir ya, kita kenal yang namanya whiplash injury, itu hati-hati. Segmen cervikal yang paling sering itu ya mulai C4 sampai C6. Untuk torakal itu torakal 12 sampai dan torakal 10 ya. Untuk torakal 1 sampai torakal sebelum 10 itu jarang. Kenapa? Karena kita dilindungi oleh tulang iga kita. Untuk lumbal yang paling sering itu di lumbal 1. Klasifikasi dari trauma medula spinalis itu ada berdasarkan dari derajat keparahannya, itu ada klasifikasi berdasarkan dari Asia ya, di mana kita akan menilai klasifikasi yang berdasarkan dari Asia ini ada pada saat pasien datang dengan onset 72 jam sampai 7 hari setelah trauma. Kita mengakses terus apakah terjadi penurunan dari gejala klinisnya atau malah jadi menjadi severe, menjadi lebih parah. Itu kita pakai. Klasifikasi yang kedua adalah klasifikasi berdasarkan dari sindroma. Nah, kita mengenal banyak sekali, itu ada yang kita kenal sebagai sindroma Brown-Schwartz syndrome, sindroma spinalis anterior, sindroma spinalis central cervical, spinalis posterior, conus medullaris, cauda equina. Nah, inilah makanya saya mengatakan ketika kita melakukan klasifikasi trauma spinal, trauma medula spinalis berdasarkan sindromnya, adik-adik harus belajar penampakan dari medula spinalis yang secara melintang. Kalau sindroma spinalis anterior, berarti kenanya adalah di kornu anterior. Nah, fungsinya untuk apa sih kornu anterior? Oh, di situ fungsinya untuk motorik. Berarti untuk yang sensoriknya dia intak, bagus, sementara yang motoriknya dia akan benar. Brown-Schwartz syndrome bagaimana? Brown-Schwartz syndrome itu lokasi hemiseksi separuh dari mulai kanan, dari lateral sampai ke tengah. Berarti nanti akan terjadi apa? Gejalanya itu sesuai dengan neuroanatominya. Tata laksananya bagaimana? Nah, prinsipnya sebenarnya tujuan dari tata laksana trauma medula spinalis adalah untuk prinsipnya adalah menjaga supaya sel di dalam medula spinalis itu tetap hidup, terus mengeliminasi dari kerusakan dan mengganti sel-sel saraf yang rusak, menstimulasi pertumbuhan akson dan koneksitasnya, memaksimalkan penyembuhan
defisit neurologis, stabilisasi vertebrat, dan yang terakhir kita lakukan neurorestorasi atau rehabilitasi, konsultasi dengan fisioterapi. Dengan cara apa? Dengan cara yang pertama jelas ABC ya, airway, breathing, circulation, itu mnemonik yang sudah established ketika kita berhadapan dengan kasus-kasus trauma, whatever traumanya. Setelah itu ada referensi yang mengatakan pada kasus-kasus trauma medulospinalis kita bisa memberikan kortikosteroid secara injeksi. Dan cara pemberiannya bagaimana? Cara pemberiannya tergantung dari onsetnya. Apabila kejadiannya itu kurang dari 3 jam, ya misalkan pasien datang, kapan ini kejadiannya? Kejadiannya 1 jam yang lalu. Nah, kita bisa memberikan kortikosteroid dengan cara yang ada di slide. Jadi kita berikan dulu secara cepat ya, bolus dengan dosis 30 mg per kilogram berat badan, diberikan dalam 15 menit, terus nanti kita evaluasi, ya, evaluasinya itu evaluasi efek samping terutama ya, karena obat-obatan kortikosteroid ini bisa terjadi iritasi pada lambung dan lain sebagainya. Setelah evaluasi selama 45 menit, kita berikan lagi dengan dosis dan kecepatan seperti ini. 5,4 mg per kilogram berat badan per jam, kita berikan selama 23 jam selanjutnya. Kalau 3-8 jam datangnya ya sama, ya. Hanya saja infusnya nanti dilanjutkan sampai 47 jam. Tidak sampai lebih dari 2-3 jam ini. Kalau lebih dari 8 jam, maka dianjurkan tidak usah diberikan kortikosteroid. Ya. Selain itu dilakukan terapi suportif ya, seperti nyerinya kita berikan obat analgesik. Kalau misalkan ada gangguan perkemihan karena inkontinensia atau mungkin karena retensio, ya kita pasang kateter dan lain sebagainya. Ya, terakhir kita konsulkan untuk bekerja sama dengan rehabilitasi medik atau dengan kedokteran fisik itu untuk dilakukan restorasi dan rehabilitasi. Prognosisnya bagaimana untuk trauma medula spinalis? Prognosisnya sebenarnya tergantung dari lokasi ya, di mana tadi saya sudah mengatakan bahwa kalau kejadiannya di cervical itu lebih buruk prognosisnya, banyak terjadi kematian di situ. Selain itu juga luas lesinya, terus tindakan dininya, artinya terapi dokternya pada saat awal itu bagaimana, serta adanya faktor penyulit itu ternyata akan mempengaruhi dari prognosisnya, akan memperburuk. Oke, itu tentang neurotrauma keseluruhan. Silakan, ada yang mau didiskusikan? Izin bertanya, Dok. Ya. Tadi untuk yang trauma medulospinalis, jika lebih dari 8 jam tidak dianjurkan dengan kortikosteroid, Dok. Ya. Itu kenapa nggak, Dok? Ya. Karena pada kasus yang lebih dari 8 jam, saya cerita dulu tentang asal-usul publikasinya ini ya. Sebenarnya ini berdasarkan dari meta-analisis dari systematic review gitu ya, dari beberapa penelitian itu. Tapi di jurnal itu sebenarnya tidak begitu menyorot tentang biomediknya, kenapanya, tapi ada yang mengatakan bahwa pada trauma yang sudah lebih dari 8 jam, itu sudah terjadi kematian sel yang banyak, kematian sel, sehingga sel-selnya sudah mati dan kita tahu bahwa sel-sel saraf yang mati itu memang tidak bisa kita bangkitkan. Sementara pada kondisi kurang dari 3 jam sampai 8 jam, itu masih ada yang bisa kita selamatkan. Di situ sel-selnya relatif sedang dalam kondisi inflamasi. Nah, kortikosteroid itu seperti obat anti-inflamasinya. Jadi kita
hilangkan inflamasinya, diharapkan dengan dihilangkan dia bisa cepat pulih seperti itu. Seperti itu ya. Terima kasih, Dok. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya rasa untuk kuliah saya akhiri saja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau misalkan ada yang kurang-kurang, nanti bisa silakan melakukan kontak pribadi, personal untuk pertanyaan-pertanyaannya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Terima kasih, dokter. Terima kasih, Dok.